Jadi nanti akan saya update berkala setiap kita selesai sesi training itu nanti recording meetingnya akan saya upload di folder yang ini. Jadi nanti dari Bapak Ibu kalau semisal mau self learning gitu ya, terus mau coba lihat video record trainingnya itu bisa diakses di folder yang ini. Gitu. Lalu di sini ada folder untuk import template. Isinya ada template-template untuk import. Untuk sekarang hanya ada kontak dan juga produk. Nah, ini nanti juga akan saya update berkala ya, semisal dari Bapak Ibu butuh untuk template stok opnam atau mungkin untuk nanti ada import peserta eventnya, itu nanti juga akan saya tambahkan di folder yang ini. Lalu di sini ada dokumen untuk success pack guideline. Jadi di sini ada sedikit penjelasan terkait bagaimana sih kebijakan penggunaan success pack. Termasuk di sini ada tutorial untuk dari Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan penggunaan success pack-nya di akun Odoo-nya Bapak Ibu. Gitu. Lalu di sini ada spreadsheet untuk Q&A-nya. Jadi nanti semisal dari Bapak Ibu ada pertanyaan nih yang harus saya proses untuk jawabannya itu akan saya taruh di sini. Atau mungkin ada pertanyaan dari grup WhatsApp itu nanti juga akan saya pindah ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan itu nanti bisa diakses di spreadsheet yang ini aja gitu. Atau semisal nanti dari Bapak Ibu mau langsung tambahkan di spreadsheet ini juga boleh Pak Bu. Ini untuk akses yang dokumen ini sudah saya buka untuk bisa diedit-edit juga. Lalu di sini ada project organizer. Jadi di sini ada beberapa tab ya Pak Bu. Untuk tab awal ini ada timeline estimasinya. Jadi untuk sekarang kan kita lagi ada di ini ya, phase A1 general setting di 7 Januari. Nah, ini saya udah ada planning juga untuk kira-kira next week akan bahas terkait apa dan di tanggal berapa, serta nanti dilaksanakannya kapan gitu. Jadi untuk estimasi secara kasarnya, iya Pak, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, oke. Jadi untuk estimasi kasarnya kita nanti akan ada trial run-nya itu masih di 18 Februari gitu. Ini kalau misalnya pelaksanaannya tepat sesuai jadwal semua ya Pak Bu. Gitu. Lalu untuk terkait HR ini saya taruh di phase B gitu. Nanti setelah kita go live baru kita masuk ke HR. Cuman ini fleksibel ya Pak Bu. Kalau misalnya memang mau dimasukkan sekalian itu juga boleh. Alasannya apa? Kenapa saya taruh di bawah? Karena untuk kebutuhannya kemarin kan kita bukan yang benar-benar butuh ya di aplikasi HR-nya. Yang penting kan tahu dari trainer yang ini itu dia udah bekerja berapa lama. Jadi itu nggak harus di tracking dari sisi HR-nya, makanya saya taruh bawah. Dan ini seandainya nanti dari Bapak Ibu merasa, oh kayaknya kita nggak perlu pakai deh aplikasi yang terkait HR kayak time off atau payroll, itu berarti ya udah ini bisa diabaikan aja untuk yang phase B-nya gitu. Lalu untuk tab-tab selanjutnya ini terkait apa yang kita bahas di masing-masing meetingnya. Contohnya hari ini kita phase A1 General Contact Product, nanti saya akan membahas penjelasan terkait ini. Saya awali dengan terkait ini drive explanation gitu. Dan untuk dokumen ini nanti saya akan bahas di setiap awal meeting training kita nanti gitu. Lalu di sini ada PowerPoint untuk kick off presentation-nya ya. Mungkin dari Bapak Ibu mau coba lihat lagi untuk kick off presentation yang saya jelaskan di akhir Desember kemarin itu bisa. Lalu di sini ada project dokumen. Untuk project dokumen ini isinya segala informasi terkait project ini ya Pak Bu. Contohnya saat saya melakukan qualification, lalu saat ini yang kemarin saya share screen saat tahapan business analysis waktu kick off meeting kemarin. Lalu di sini ada ini related information kayak link untuk testing database, production database, dan administration emailnya. Kalau di sini juga ada untuk project facing-nya saya masukkan di sini juga. Lalu ada link untuk data importnya. Ini yang nanti semisal dibutuhkan akan saya update juga di sini. Lalu di sini ada MOM atau notulensi meetingnya. Jadi semisal Bapak Ibu mau tahu inti dari masing-masing meetingnya, di sini saya juga tambahkan ya untuk recordingnya bisa diakses melalui di sini juga. Lalu ini ada yang dibahas dan juga ada to-do list-nya.
Jadi setelah selesai meeting kemarin, saya update bahwa to-do list dari saya untuk melakukan ini semua, dan dari S aku adalah untuk self-learning aja, gitu. Untuk yang di bagian bawah ini lebih ke informasi untuk saya sih, Pak, Bu, terkait sistem configuration dan sistem flow. Jadi nanti saat saya mau setup production database-nya, saya bisa pastikan bahwa semuanya udah di setup sesuai perjanjian kita saat training meetingnya, gitu. Oke, itu untuk dokumen project documentation di drive ini. Lalu selanjutnya saya juga ada kirim untuk testing database dan juga production database. Jadi ini untuk testing database yang linknya ada esako testing.odo, itu yang untuk testing. Untuk yang production itu hanya esako.odo.com gitu. Nah, untuk selama sesi training ini nanti saya akan menggunakan yang esako testing, termasuk jika dari Bapak Ibu mau coba-coba deh habis training mau coba akses itu bisa pakai yang testing dulu. Untuk yang production kita bisa biarkan aja dan baru kita pakai saat nanti mau persiapan go live gitu ya. Karena yang di sini ini udah terhubung dengan subscription yang dibeli oleh Bapak Ibu gitu. Oke, mungkin sampai sini ada mau ditanyakan dulu Pak Bu. Oke, saya lanjut untuk penjelasan terkait ini di tampilan audionya. Jadi saya awali di bagian ini ya, yang bagian kanan atas ini. Jadi ini yang huruf A itu bisa diklik Pak Bu di sini. Nah, di sini ada beberapa menu ya, saya jelaskan satu-satu. Jadi gimana Pak? Oke, boleh. Saya lanjut ya. Nah, jadi untuk yang paling atas di sini ada yang help, itu nanti kita bisa akses halaman Odoo support-nya dari yang sini. Nah, ini ada yang halaman supportnya ya, Pak Bu. Jadi kalau dari Bapak Ibu mau ada pertanyaan, itu bisa disampaikan di sini. Di sini ada Odoo AI dan juga serahkan tiket. Kalau serahkan tiket, ini karena dia nanti akan terhubung ke tim support internasional kami, bisa dipastikan bahwa pertanyaannya nanti harus dalam bahasa Inggris gitu aja ya. Lalu untuk yang Odoo AI, ini dia sebentar ada mau join. Oke. Nah, untuk yang Odoo AI ini dia informasinya dari Odoo Documentation ya, Pak, Bu. Jadi nanti informasi yang ada di sini ya yang ada di Odoo Documentation gitu. Lalu di bagian selanjutnya di sini ada shortcut ya, Pak, Bu. Jadi untuk shortcut sendiri yang paling harus diketahui dari Bapak Ibu adalah jadi nih, semisal Bapak Ibu mau akses menu produk gitu. Lalu kan Bapak Ibu ada di ini ya, di menu utama, lalu mau akses halaman produk, tapi lupa menu produk itu adanya di aplikasi yang mana. Nah, itu dari Bapak Ibu bisa langsung typing aja dari halaman utama ini. Ini saya contohkan ya, saya langsung ketik produk gitu. Nah, di sini dia ada muncul beberapa menu, ada yang dari aplikasi sales, ada yang dari aplikasi accounting. Nah, itu nanti bisa dipilih aja. Nah, itu kita langsung masuk ke halaman produknya gitu. Itu untuk shortcut yang ada di Odoo. Lalu selanjutnya di sini ada status usernya ya, Pak. Jadi di sini ada online, offline, DMD, dan juga offline. Nah, ini fungsinya apa? Jadi ini nanti bisa dilihat oleh user yang lain. Jadi kan dari Esako nanti total akan ada 15 user ya. Nah, itu nanti dari user yang lain itu bisa lihat, oh apakah user yang ini lagi online, atau lagi offline, atau mungkin di setting DND itu bisa dilihat. Lalu di bagian yang bawahnya lagi, di sini ada My Preference. Nah, ini kalau diklik, dia akan menampilkan informasi seperti ini. Jadi untuk akun user yang sedang saya tampilkan ini, dia namanya ada di Esako Admin, emailnya berikut, lalu kalau mau ditambahkan mungkin phone number atau
yang mobile phone numbernya itu bisa. Lalu di sini kita bisa set untuk bahasanya. Jadi untuk sekarang dia di bahasa Inggris ya Pak Bu. Kalau nanti semisal mau diubah jadi bahasa Inggris, sorry, bahasa Indonesia, itu bisa diklik yang ini, tombol bumi ini, add a language. Nah, nanti bisa dipilih aja mau ditambahkan bahasa apa, lalu nanti diklik aja add-nya, gitu. Nah, lalu di bagian bawah ini ada email signature. Jadi karena di Odoo sendiri dia kan bisa untuk send email keluar ya Pak Bu. Nah, semisal nih dari emailnya nanti mau dikasih signature bahwa oh email ini dikirim oleh siapa, itu bisa ditambahkan di yang sini, email signature ini. Gitu. Lalu di sini ada untuk pengaturan temanya. Jadi secara default, Odoo akan ambil yang by system. Kalau by system, dia akan ngikut di device yang Bapak Ibu gunakan ya. Kalau device-nya lagi dark mode, ya dia akan ikut dark. Kalau yang lagi light mode, dia akan ikut light gitu. Atau misal mau dipilih secara manual di sini juga bisa. Lalu di sini ada notification. Nah, notification ini fungsinya apa? Semisal nanti ada yang ngetek gitu ya, ngetek atau mungkin assign. Nah, assign ini dia notifikasinya mau masuk mana? Apakah di Odoo ini aja atau sekalian mau masuk di email Bapak Ibu? Email yang ini. Kalau mau by email juga bisa atau mau enggak nanti menemuin email mau di Odoo aja itu juga bisa. Lalu di sini ada attendance pin, jadi ini untuk absensi sih Pak Bu fungsinya gitu. Tapi ini bisa dikosongin terlebih dahulu karena kita belum ada kebutuhan untuk absensi tersebut. Lalu di sini ada kalender, jadi ini bisa pilih ya time zone-nya. Untuk sekarang defaultnya dia ada di Asia Jakarta. Kalau mungkin nanti ada user yang dia di WIT atau WITA itu bisa ditambahkan aja, diubah di sini gitu. Lalu di sini ada private, bisa ditambahkan alamat. Lalu untuk security di sini Bapak Ibu bisa change password gitu. Bisa diklik aja nanti change password dan nanti kalau mau berubah password bisa diakses lewat menu yang itu tadi. Itu untuk bagian My Preference. Lalu di sini ada My Database. My Database ini nanti kalau diklik dia akan menampilkan database-database yang dimiliki oleh akunnya Esako gitu. Nah, cuman karena ini kan saya aksesnya pakai akses support dari Odoo ya. Jadi nanti kalau saya klik database dia akan menampilkannya database-database saya. Lalu di sini ada My Subscription. Sebentar, lagi loading. Nah, untuk subscription sendiri, karena ini database testing, jadi dia akan menampilkannya seperti ini. Your trial will expire in 77 hari. Nanti kalau semisal mau di-extend, itu nanti saya bisa bantu pakai akses supportnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cek yang di, ini database production ya Pak Bu. Di database production, untuk subscription, dia akan menampilkan informasi sesuai yang Bapak Ibu beli. Ini contohnya, dia untuk sekarang ada pembelian untuk satu user. Seperti itu. Lalu saya jelaskan lagi di sini ada untuk install app. Jadi ini semisal dari Bapak Ibu prefer untuk menggunakan aplikasi desktop itu bisa diinstal aplikasi. Cuman kalau dari kebanyakan klien Odoo sih pilih pakai link aja karena kan tinggal pakai Chrome juga bisa gitu. Lalu di sini ada tombol juga untuk logout, bisa diklik di tombol yang ini. Lalu untuk tampilan selanjutnya di sini saya akan jelaskan di sini untuk database testing itu yang ada tag ribbon merahnya ini ya. Kalau yang di production dia nggak ada. Jadi bersih, nggak ada merah-merahnya. Kalau yang di database testing dia ada. Untuk informasi yang disampaikan di sini adalah database-nya neutralized for testing. Jadi dia nggak ada pengiriman email. Jadi semisal nanti ada flow untuk pengiriman email, saya bisa contohkan, tapi emailnya nggak ikut beneran kekirim. Gitu. Lalu, oke mungkin sampai sini dulu Pak Bu. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Pak? Nggak ada suara masuk soalnya.
Halo, Oh ya, sudah masuk. Ya, ini kan akun yang super admin ya. Ini kan Ya, apa namanya full apps ya. ya, Ke depannya kalau ini kan ada 15 subscription. ya. Itu yang akunnya apakah tampilannya full seperti ini atau sesuai dengan privilege-nya? Oh enggak Pak, nanti kita bisa atur untuk privilege-nya. Nah ini nanti akan saya jelaskan juga untuk setup per usernya. Oke, mungkin ada lagi Pak, Bu? Betul lah. Oke, kalau gitu saya lanjut ke selanjutnya pembahasan terkait aplikasinya ya. Kita ada di Google Drive. sudah di-share. Oh, Sudah di-share. Oke, baik. Saya lanjutin dulu ya, Pak Bu. Jadi untuk kotak-kotak yang ada di sini, nanti untuk selanjutnya saya akan sebut sebagai aplikasi, gitu. Nah, mungkin ini kan ada banyak banget ya, Pak Bu. Mungkin kan kalau yang dijelaskan oleh Mas Munawar kemarin dari Bapak Ibu sebenarnya nggak butuh sebanyak ini gitu ya. Kenapa di sini ada banyak? Karena ada beberapa aplikasi yang dia secara default itu diinstalkan oleh Odoo-nya. Contohnya nih ada aplikasi kalender, appointment. Ini kan sebenarnya nggak perlu ya, tapi itu secara default memang diinstalkan oleh Odoo-nya. Kalau nih, misal Bapak Ibu kayak kok penuh nih mau dihapus aja, itu bisa klik yang ini, yang apps, aplikasi apps. Nanti dipilih aja yang mau di-uninstall yang mana. Untuk cara uninstallnya, ini semisalnya tadi mau hapus yang kalender, nah itu bisa klik aja yang tombol 3 di sini, lalu klik yang uninstall, gitu. Kalau mau install, ini tadi saya notice belum ada aplikasi kontak ya. Ini saya install, bisa klik aja yang install di sini. Nah, ini udah terinstall untuk aplikasi kontaknya, gitu. Nah, untuk selanjutnya, saya akan bahas terkait general settingnya. Jadi untuk general setting, kita bisa akses di ini, aplikasi yang setting ini. Nah, di sini sebenarnya kita punya beberapa section ya, Pak Bu, ada banyak dan ada per aplikasinya. Namun untuk meeting pertama ini, saya akan fokus di 3 section pertama, yaitu users, language, dan juga components. Untuk user, di sini kita bisa gunakan untuk invite user baru, Pak Bu. Dan ini karena saya lagi pakai yang database testing ya, ini belum ada batasan untuk usernya. Jadi untuk di database testing, semisal dari Bapak Ibu mau invite banyak user, itu nggak masalah sebenarnya. Sedangkan kalau kita cek di settingnya yang punya database production, di sini kita ada pembatasan untuk active usernya. Karena kita baru ada setup 1 dan udah ada 1 user, jadi nanti kita kalau misalnya tambah user baru, nanti ada warningnya gitu, Pak Bu, kalau misalnya usernya udah melebihi subscription-nya, gitu. Nah, untuk menambahkan user, kita bisa aja langsung tambahkan pakai email di sini, Pak Bu sebenarnya. Tapi saya kurang rekomen karena di sini nanti dia cuma invite aja. Kita belum setup untuk contohnya tadi ada hak akses dan lain-lain. Jadi saya selalu sarankan untuk penambahan user kita masuk dulu ke ini tampilan yang manage user. Nah, lalu kita tambahkan new di sini. Gitu. Nah, untuk user sendiri informasi yang harus diisikan sebenarnya hanya nama dan juga email yang wajib. Ini saya contohkan ya, semisal dari Bapak Ibu, mungkin pakai nama saya sendiri dulu. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah bisa di-save Pak Bu. Untuk save-nya sendiri, kita bisa klik yang tombol awan di sini. Ini dia merupakan tombol untuk save manually. Gitu. Nah, sebenarnya dari Odoo sendiri dia auto save ya, Pak Bu. Cuman kalau dari saya sendiri, membiasakan diri untuk save manually karena takutnya saat auto save mungkin lagi ada error atau apa jadi dia nggak ke-trigger untuk auto save gitu. Jadi saya selalu menyarankan buat di save manually aja setiap melakukan perubahan. Gitu. Lalu di bagian bawah di sini kita bisa ini Pak Bu, sesuaiin tadi ya kalau mau kasih hak akses. Di sini yang pertama di sini ada role, ada user dan juga administrator. Bedanya apa? Kalau administrator ini saya
buat side by side sebentar. Nah, kalau administrator dia nggak bisa akses ini, aplikasi setting ini, dia nggak akan bisa akses. Kalau user. Kalau administrator dia bisa akses, kalau user dia nggak bisa akses aplikasi settingnya. Gitu. Nah, lalu di sini ada untuk master data juga. Jadi master datanya ada produk, kontak, dan juga ekspor. Jadi untuk produk di sini, apakah dia bisa buat atau hanya bisa lihat? Lalu untuk kontak, apakah dia bisa buat atau dia nggak bisa buat? Jadi kalau kontak dia pasti bisa lihat. Lalu untuk ekspor, apakah boleh ekspor atau tidak boleh ekspor? Gitu aksesnya. Lalu di bagian yang bawah-bawahnya lagi, di sini ada per aplikasinya, Pak Bu. Contohnya di sini kalau nanti ada aplikasi sales, di sini aksesnya ada yang no, administrator, dan juga user dengan dua keterangan ini ya. Bedanya apa? Kalau no, ini di bawah-bawah ini juga masih no ya Pak Bu. Kalau no dia nggak akan bisa akses aplikasinya. Jadi kotak ini nggak akan muncul. Contohnya tadi ini sales no, berarti ini yang aplikasi sales dia nggak akan muncul di user Elmi. Gitu. Kalau yang administrator, nanti dia bisa nih akses dan dia bisa akses seluruh menunya untuk administrator. Kalau yang user, baik yang own documents maupun all documents, itu nanti dia nggak akan bisa akses yang ini, menu configuration, ini dia nggak bisa akses. Itu untuk user. Lalu bedanya apa yang own documents dan all documents? Jadi nih, semisal ya, user Elmi, dia buat quotation gitu. Lalu user yang admin, tadi dia juga buat quotation. Kalau aksesnya dia own documents, maka user Elmi cuma bisa lihat quotation yang dia buat. Kalau all documents, maka dia tetap bisa lihat quotation yang dibuat oleh user admin. Gitu. Jadi dia bisa lihat dokumen yang lain. Itu untuk bedanya own documents dan juga all documents. Lalu untuk aplikasi lain, dia biasanya hanya ada no user dan administrator. Jadi opsinya hanya bisa akses aplikasinya atau enggak, dan apakah bisa configuration atau enggak. Gitu. Itu untuk perbedaan dari hak aksesnya. Oh, mungkin yang beda lagi ada di accounting, Pak Bu. Jadi untuk accounting, dia aksesnya ada no administrator, lalu ada yang bookkeeper. Kalau bookkeeper dia bisa akses semua tanpa yang config tadi. Kalau invoicing berarti dia bisa akses untuk pembuatan invoice. Kalau invoicing dan banks berarti dia bisa rekonsiliasi bank gitu. Kalau read only berarti dia cuma bisa lihat aja. Oh, di accounting ada transaksi seperti ini, tapi dia nggak bisa otak-atik, nggak bisa create, nggak bisa edit. Gitu. Itu untuk akses site-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Bu? Saya mau tanya, Iya. yang rules ini kan ada yang administrator sama di sales ada administrator. Itu bedanya gimana? Oke, jadi ini sebenarnya Pak, kalau kita set administrator, sebenarnya sama aja Pak kalau kita set admin dan admin. Bedanya mungkin lebih terasa kalau dia role-nya user. Karena kalau user kan dia sebenarnya nggak bisa akses nih configuration. Tapi kita mau kasih akses, misal dia head of sales ya, jadi dia tetap bisa config. Nah itu berarti kita bisa administrator, tapi di sininya user. Jadi saat dia akses aplikasi lain, dia nggak dapat akses configuration-nya. Gitu. Oh, berarti di akunnya itu user, tapi di sales administrator gitu. Khusus aplikasi sales gitu semisal. Oke. Itu bisa dibuat seperti itu. Yang atasnya itu default berarti ya. Dipilih administrator semuanya open kan. Iya. User nanti dikasih satu-satu. Benar. Oke, cukup. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini ada sama ya Pak Bu, ada preference, kalender, dan security, itu sama seperti yang saya jelaskan di awal, gitu. Nah, untuk semisal nih dari Bapak Ibu nanti mau invite user di database testing, itu bisa disetupkan dulu untuk passwordnya, jadi nanti dia bisa loginnya pakai password yang ada di sini, gitu. Oke, untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa klik yang warna biru, hijau biru ini ya Pak Bu, itu bisa diklik dan dia akan kembali ke halaman sebelumnya, gitu. Itu untuk bagian user, penjelasannya seperti itu. Lalu saya akan masuk di language. Jadi di sini kita bisa add language ya. Untuk logiknya sama seperti yang di preference tadi. Bisa dipilih aja dan nanti di add.
Lalu di sini untuk companies, di sini kita bisa update info nih Pak Bu. Semisal untuk sekarang kan dia baru ada nama. Kalau mau ditambahkan alamat, lalu NPWP, lalu company ID ini sebenarnya penggunanya lebih di luar negeri Pak Bu, jadi bisa dikosongin aja. Lalu di sini bisa tambahkan juga mata uang utama yang digunakan, email, website, lalu email domain dan lain-lainnya ini bisa dibiarin aja. Gitu. Lalu untuk tab di sini dia ada brands Pak Bu, cuman untuk brand sendiri dia fungsinya lebih ke kayak multi company sih, karena dia nanti semisal ada perbedaan NPWP itu bisa ditambahkan di brands-nya ini, gitu. Bisa berbulan ya, hashtagnya. Ya, Hmm. tapi harus kita dulu. Kalau yang brands nanti rasanya jadi satu atau beda? Kalau brand sendiri ini semisal nih Pak Bu, ada PT lain dari Esako, ada PT lain, lalu ada pencatatan mungkin penjualan yang dari PT lain itu nanti kita bisa pakai brands atau multi company. Nah itu Bu, cuman kalau brands atau multi company dia akan terkenanya yang custom. Kalau Bapak Ibu pakai yang standar dia nggak bisa pakai yang brands atau multi company itu. Ya, jalan dulu ini. Oke, mungkin saya lanjut ya Pak Bu. Untuk yang manage company ini sama fungsinya kalau ada company lain ya, jadi ini bisa diabaikan juga. Lalu di sini ada dokumen layout. Ini kita bisa atur kalau pakai yang ini, edit layout. Configure dokumen layout. Nah, ini kita bisa atur. Di sini ada contoh ya, kalau basic invoice-nya nanti akan seperti apa. Nah, di sini kita bisa ada beberapa pilihan, Pak Bu. Ada ini box, nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, kalau bold seperti ini. Nah, nanti bisa dipilih-pilih aja, aku lebih cocok yang mana. Gitu. Lalu untuk background, ini untuk watermark. Jadi untuk sekarang dia blank, tapi kalau mau, ini sebagai contoh, kalau ada logonya nanti akan seperti ini. Jadi nanti kalau dari Bapak Ibu mau kasih watermark, itu bisa klik yang custom, lalu nanti diupload aja image-nya yang mana. Gitu. Lalu di sini ada teks itu untuk mengubah font ya Pak Bu. Jadi di sini ada beberapa font, nanti bisa dipilih aja yang bisa sesuai. Lalu di sini ada logo. Kalau logo sendiri sebenarnya dia akan mengikut yang kita setup di company tadi. Jadi kalau nanti di company Bapak Ibu udah upload logonya, dia akan ngikut yang di sini gitu. Lalu di sini ada perbedaan di warna juga ya. Kalau dari Bapak Ibu mungkin mau ubah warnanya nggak mau ungu pakai warna lain, itu bisa diubah aja. Contohnya di sini. Nah, ini lebih terang ya warnanya. Nanti yang ada perbedaan warna itu di bagian ini aja sih, Pak Bu. Gitu. Lalu di sini bisa diubah juga untuk alamatnya. Lalu kalau mau ada tagline, footer, atau mungkin paper format, atau ada NPWP, itu bisa diubah-ubah aja di halaman ini. Nanti kalau sudah sesuai, kita bisa klik continue. Lalu di bagian kanan, di sini kita ada email template. Jadi email template ini sebenarnya fungsinya, misal dari Bapak Ibu ada pengiriman quotation melalui email gitu ya, keluar. Nah itu kan sebenarnya dari Odoo ada beberapa template-nya, Pak Bu. Nah untuk template-nya sendiri sebenarnya nanti bisa diubah sih. Jadi kita nggak harus merubah langsung dari template-nya di sini. Karena untuk template-nya itu dia lumayan teknis Pak Bu untuk setup-nya. Jadi nanti mending kita ubah aja secara manual saat akan mengirim emailnya gitu. Nah lalu kalau udah sesuai nih semuanya nanti kita bisa klik save. Nah berbeda dengan halaman-halaman sebelumnya, kalau kita melakukan perubahan di halaman setting itu kita harus klik tombol save-nya gitu karena dia nggak auto save. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Bu? Saya mau tanya, yang di setting tadi kan ada invite user. Ini user dari yang subscription atau di luar itu bisa? Kalau yang di database testing dia nggak pengaruh Pak dengan subscription, jadi nggak masalah di sini kita mau add banyak. Kalau yang di production, karena kan kalau production sekarang baru aktif 1 ya Pak Bu untuk 14 usernya menyusul. Jadi di sini kita bisa invite siapa-siapa gitu. Kalau yang di database testing itu bisa, semisal dari Bapak Ibu mau nyuruh
usernya nanti mau coba testing itu bisa di-invite aja. Gitu. Itu nggak masuk ke itu yang subscription. Enggak, Pak. Kalau di database testing dia aman. Oke, mungkin reminder lagi ya Pak Bu, kalau yang di invite di database testing kita harus setup untuk passwordnya. Karena kan di sini kita nggak ada send email keluar. Jadi nanti, sebentar, loading. Sebentar ya Pak Bu, kayaknya ini lagi agak nge-lag. Nah ini, karena dia nggak ada send email keluar, kan harusnya dia akan send email dan dari usernya itu bisa langsung masuk melalui link yang dikirim dari emailnya. Nah, kalau yang di sini nanti kita harus setup aja passwordnya gitu. Jadi nanti di sini di setup aja semisal 123 gitu. Jadi nanti user Elmi ini dia bisa masuk menggunakan email ini dan password yang udah kita setup gitu. Clear ya, Pak? Halo, mohon maaf. Hah? Sebentar, sinyalnya putus-putus. Oh gitu, oke. Sebentar. Halo Pak, sudah clear belum ya? Oke. Oke. Ya, nanti kalau dari Bapak Ibu mau invite user di database testing, nanti dipastikan aja kita setup password di sini, change password ini. Jadi nanti dari user L ini contohnya user Elmi itu nanti bisa login pakai email yang ini dan password yang udah kita setup di sini. Gitu. Itu Pak untuk user yang di database testing. Oke. Itu next untuk passwordnya itu dikirim via email lagi gimana? Kalau yang di setup di sini ya Pak. Kalau yang di Ya. setup di sini dia nggak pengiriman email sih Pak Bu. Jadi nanti bisa diinfoin aja. Oh ini kan juga masih di database testing ya. Jadi nanti bisa diinfoin aja. Emailnya ini, passwordnya ini gitu. Biasanya nomor password itu kan bisa dari usernya sendiri. Ini kan default dari kita dari administrator. Ya kan kita add-kan apa namanya akunnya sesuatu dari add tersebut terus kirim ke masing-masing atau apa. Nah itu bisa dirubah nggak sama mereka sendiri? Kalau masing-masing usernya nanti bisa yang di sini tadi Pak, yang my preference. Nah, lalu yang security nanti dia bisa change passwordnya dia sendiri Pak di sini. Oh, pertama memang jadi kita ya. Ya, karena dia nggak bisa pengiriman email keluar untuk database testing. Oh, kalau yang testing, kalau yang Ya, kalau yang production, nanti dia akan kirim email dan nanti dari usernya itu bisa klik linknya buat akun loginnya gitu. oh siap. Oke, sudah clear ya Pak Bu? Clear. Ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau gitu saya lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait kontak ya Pak Bu. Jadi untuk kontak sendiri kita ada aplikasi khusus di sini kontak. Sebentar ya, masih loading. Oke. Nah, untuk yang di aplikasi kontak ini nanti dia
kontaknya nggak hanya customer ya Pak Bu, jadi kita semuanya ada di sini. Contohnya ini tadi saya ada buat user baru dan dia akan masuk di kontak. Lalu customer nanti masuk ke kontak, supplier pun nanti akan masuk kontak gitu. Jadi nanti bisa di sini ada berbagai informasi yang terkait dengan kontak itu akan masuk di aplikasi kontak ini gitu. Nah, kalau mau buat baru, kita bisa klik yang tombol new di sini, Pak Bu. Nah, untuk kontak sendiri kita punya dua opsi, yaitu person dan juga company. Jadi nanti kalau dari Bapak Ibu mungkin ada yang ini ya, company yang mendaftarkan sertifikasi, nah itu bisa diklik aja pakai yang company gitu. Nah, ini saya contohkan, semisal company ini dia saya semisal ini ya supplier 1 gitu. Nah, sebenarnya untuk kontak sendiri kita cukup masukin nama, Pak, Bu. Tapi semisal mau dikasih informasi yang lebih detail itu juga bisa. Di sini ada email, nomor telepon, terus alamat. Lalu semisal mau ada ini PKP, NPWP, website. Lalu di sini kita bisa tambahkan tagging, Pak, Bu. Jadi tagging ini fungsinya biar kita gampang kalau mau searching. Semisalkan dia supplier nih, Pak, Bu, kita bisa buat aja di sini, semisal vendor gitu. Gitu. Dan untuk tag ini dia bisa lebih dari satu. Semisal dia vendor untuk print gitu. Bisa seperti ini. Lalu nanti semisal dia kontak customer, jadi nanti Bapak Ibu bisa tambahin aja tagging untuk customer gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa tab ya, Pak Bu. Di sini ada kontak. Jadi untuk kontak di sini fungsinya apa? Fungsinya untuk menambahkan kontak yang terhubung dengan kontak yang sedang kita buka. Jadi contohnya ini dia company supplier 1, lalu kita mau tambahin kontak sales dari supplier 1 gitu. Nah, itu kita bisa tambahin aja sales gitu semisal. Nah, nanti kita save. Nah, ini dia sudah ditambahkan. Jadi ini kontak sales punyanya supplier 1 gitu. Lalu di sini, oh ya, untuk add kontak di sini, Pak Bu. Jadi kan semisal nih, kita di sini masukin alamatnya supplier 1 yang dia mungkin alamat head office-nya gitu ya, katakanlah. Lalu si supplier 1 ini ternyata punya alamat khusus yang digunakan untuk invoicing. Mungkin invoicingnya dia mau beda alamat. Nah, itu kita bisa tambahin juga sama di add kontak. Lalu dipilih aja di sini ada invoice, lalu delivery. Nah, di sini kita bisa tambahkan alamatnya supplier 1 khusus invoice dan juga khusus delivery gitu. Lalu untuk tab selanjutnya di sini ada sales and purchase. Jadi ini mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan saat training di sales dan juga purchasing ya Pak Bu. Tapi sebagai informasi aja, jadi untuk kontak sendiri kita bisa hubungkan. Misal nanti ada salesperson yang khusus kontak ini, itu kita bisa tempel di sini gitu. Lalu sama accounting kita juga bisa setup khusus untuk kontak gitu. Lalu di sini ada notes. Notes ini dia internal aja sih Pak Bu. Jadi kalau dari Bapak Ibu mau tambahin notes khusus kontak ini, itu bisa ditambahkan di sini. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu Pak Bu, ada yang mau ditanyakan? Kalau kita mau nyeting batasan utangnya di mana ini? Gimana Pak? Jika ada sales, berarti kan customer tuh ada juga supplier. Jika kita kan nah, contoh kita mau kasih batasan utang untuk customer, biar tidak terlalu banyak. Itu gimana nih? Oke, kalau itu nanti kita tetap mainin di teks ini Pak. Jadi nanti untuk filternya, di sini kan kita ada filter Pak. Nah itu nanti kita bisa pisah berdasarkan tag. Nah, itu mungkin saya contohkan setelah ini ya, biar halamannya nggak loncat-loncat. Tapi bisa nanti difilter berdasarkan teksnya, gitu. Oke, mungkin saya sambil lanjut dulu ya Pak Bu, biar nanti bisa masuk ke filter ini. Oke, jadi itu tadi kan untuk yang company ya Pak Bu. Kalau yang person, sebenarnya secara isiannya dia akan
sama aja ya, isiannya masih mirip-mirip aja. Bedanya di sini dia ada company. Jadi semisal case-nya tadi kan kita add kontak di sini ya buat sales. Nah, semisal kita ternyata ada sales 2 dan dia dari company supplier 1 itu kita bisa pilih di sini, company supplier 1. Gitu. Bedanya di situ aja buat yang person dan juga company. Oh, lalu kalau yang person ini, semisal kita tag nih, dia company dari supplier 1, maka tab yang accounting, dia kita nggak bisa setup. Jadi dia akan mengikuti yang milik company-nya. Gitu. Itu aja untuk bedanya di yang person dan juga company. Oke, mungkin saya sambil lanjut ya ke yang tampilan di sininya. Jadi, tadi kan kita udah ada buat teks ya, Pak Bu. Nah, itu nanti kita bisa mainkan untuk di filter dan juga group by. Bedanya apa? Kalau filter berarti dia uh, terpisah ya. Misal nih saya typing vendor, lalu ini search tag for vendor. Nah, dia hanya menampilkan kontak yang ini karena dia yang teksnya vendor. Untuk teksnya sendiri, kenapa dia nggak kelihatan? Itu nanti kita bisa aktifkan aja, Pak Bu. Pakai tombol yang ini, lalu dipilih teks. Nah, udah kelihatan ya, teksnya ada nih, vendor. Gitu. Lalu, semisal nih kita mau pakai group by. Kalau group by, dia nanti ini custom group, lalu yang tag. Kita pilih yang tag. Nah, nanti dia akan terkelompokkan seperti ini, Pak Bu. Jadi ini vendor, ini print gitu. Jadi nanti kalau dari Bapak Ibu ada tag customer, lalu nggak mau nih tampilannya langsung kelihatan banyak, itu nanti bisa pakai group by aja. Jadi kalau mau akses yang customer, kita klik ini drop down-nya, lalu nanti dia akan menampilkan data-data yang customer. Gitu. Itu untuk yang group by. Lalu untuk yang favorite ini apa? Jadi di favorite ini kita bisa set namanya default filter. Contohnya dari Bapak Ibu, ya udah kita mau setiap mengakses kontak langsung di group by aja berdasarkan tag-nya. Nanti kita bisa ini save current search lalu dicentang yang default filter. Lalu save. Gitu. Jadi nanti setiap kita kembali ke halaman ini saya contohkan, saya keluar, lalu saya masuk ke halaman kontak. Nah, dia akan secara default menampilkan pakai group by gitu. Jadi nanti kita nggak perlu klik lagi group by text tadi. Gitu. Itu untuk fungsi yang di bagian sini, Pak Bu, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Bu? Jadi kalau tadi kan selain setting dari kontak, dia nanti tertrigger dari transaksional ya. Dari apanya Pak? Sorry. Apakah harus mendaftarkan kontak dulu baru bisa transaksi atau bisa nambah dari transaksi? Oh, nggak bisa Pak. Nanti kita bisa, misalnya nih kita buat quotation, lalu itu customer baru kita bisa langsung create dari situ. Oh, bisa ya? Bisa, bisa. Ini hanya contoh aja, semisal dari Bapak Ibu udah punya data dan mau dimasukkan, itu contohnya seperti ini. Termasuk vendor? Ya, vendor nanti bisa dari halaman yang purchasing, kita mau buat purchase order, itu langsung create di situ bisa. Oke. Oke. Mungkin saya lanjut ya, Pak Bu. Jadi di sini kita sebut tampilan yang bentuknya seperti ini itu sebagai list view. Jadi dia bentuknya tabel ya. Nah, kalau kita mau yang kotak-kotak, kita bisa pakai yang Kanban. Jadi nanti untuk tampilan-tampilan DO2 dia akan mirip-mirip Pak Bu. Jadi ada filter di sini, lalu di sini ada beberapa opsi tampilan gitu. Nah, kalau Kanban, sebentar ya, sedang loading. Nah, ini untuk yang Kanban, dia akan kotak-kotak seperti ini. Lalu di sini kita punya yang tampilan map, Pak Bu. Tapi sebenarnya maps-nya sendiri
Nah, ini kalau Maps dia tampilannya seperti ini, Pak Bu. Cuman ini kita belum bisa deteksi pakai kayak longitude, itu belum bisa karena dia deteksinya hanya dari yang di sini tadi, di dalam kontak kan ada alamat. Nah, ada alamat, lalu di sini kan ada yang provinsi ya, state, lalu country. Nah, dia batasannya baru sampai situ aja, Pak Bu, untuk yang tampilan Maps itu. Gitu. Lalu di bagian kanan sendiri dia ada yang activity. Activity ini apa? Jadi nanti dia akan sorry ya Pak Bu, ini agak nge-lag banget. Iya, kalau dari activity dia ada to do, email, call. Jadi semisal nanti dari Bapak Ibu mungkin menjadwalkan nih mau call ke kontak yang ini, itu nanti dia akan muncul di tampilan yang tipe activity. Gitu. Itu untuk aplikasi kontak. Mungkin sampai sini clear dulu Pak Bu. Belum saya masuk ke import. Clear? Oke, kalau gitu saya masuk ke importnya ya Pak Bu, karena mungkin dari Bapak Ibu udah punya data kontak sendiri dan mau diimport. Itu untuk templatenya di sini ya Google Drive import template. Lalu kita pakai yang kontak. Nah ini saya udah ada siapin 2 tab ya Pak Bu, yang company dan juga personal. Sebenarnya bisa aja digabung, cuman ini saya pisahkan karena kan kalau di personal dia ada yang ini ya, related company. Jadi better kita import dulu semua yang company baru yang personal gitu. Untuk masing-masing isiannya ini udah saya ada notes-nya nih ya Kak Bu. Kalau nama diisi dengan apa dan mana yang wajib diisi atau mungkin ini dia boleh dikosongkan gitu. Lalu ada juga contohnya seperti yang teks. Di sini notes-nya adalah hanya bisa diisi dengan teks yang sudah tersedia gitu. Jadi nanti sebelum import kita harus buat dulu teksnya gitu. Mungkin ini nanti sambil saya contohkan ya untuk errornya seperti apa kalau kita belum buat teksnya. Nah nanti kita bisa masukkan aja bebas dari Bapak Ibu kalau mau download dulu baru dipindah datanya atau dari Bapak Ibu mau langsung masukin aja di spreadsheet lalu di download itu juga bisa. Nah ini saya download dulu. Nah udah. Kalau mau download, jadi kita masuk nih di halaman kontak ini, lalu kita klik yang di sini ya. Di sini ada gerigi di sini. Ini bisa diklik, lalu import records. Gitu. Lalu kita klik yang upload data file dan kita pilih template importnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Lalu saya jelaskan dulu ya di bagian kiri di sini. Tadi kan saya ada 2 tab ya, Pak Bu. Untuk pilihnya kita bisa pilih di sini. Jadi kalau mau import yang company atau mau import yang personal. Gitu. Lalu di sini ada yang ini ya, dicentang di bagian use first row as header. Jadi ini case-nya nih, semisal dari Bapak Ibu mau import, tapi nomor satunya ini dia nggak ada headernya, langsung data. Itu nanti bisa di uncheck aja. Gitu. Lalu untuk yang di kanan ini, jadi yang di sebelah kiri ini, itu yang di headernya ini tadi. Header ini. Kalau yang di sebelah kanan, itu yang dari Odoo-nya. Sebenarnya dia akan otomatis mengikuti ya Pak Bu. Dan karena saya buat template-nya udah sesuai, jadi nanti bisa di make sure aja bahwa yang di bagian kanan ini udah sama dengan yang di kiri. Gitu. Nah ini kalau udah sama, nanti kita bisa klik yang tes. Jangan langsung diimport ya Pak Bu, kita harus tes terlebih dahulu. Diklik aja yang tes. Nah, ini nanti dia muncul nih Pak Bu, yang mana yang error. Contohnya di sini, related company, si Odoo nggak mendetek ada company yang namanya company A dan company B. Jadi di sini nanti kita harus buat dulu. Nah, sebentar. Di sini saya buat ya, contohnya ada 2 company. Company A dan company B. Gini. Lalu, semisal ini tadi yang mana lagi errornya di teks ya. Kita berarti dia belum ada teks yang namanya customer. Oke, berarti kita buat teks baru. Nah, tadi kan saya contohkan pembuatan teks di dalam kontak ya, Pak Bu. Nah, untuk teks sendiri kita bisa buat juga sebelum nggak harus masuk
ke dalam sini baru buat teks, kita bisa buat di sini configuration kontak teks. Nah, di sini kita bisa buat beberapa. Jadi nanti sebelum import kita bisa buat dulu kontak teksnya mau ada apa aja gitu. Ini saya tambahkan teks customer, lalu yang company A, company B juga udah ada. Nah, nanti kita bisa tes ulang aja. Nah, nanti kalau sudah ada tulisannya everything seems valid, berarti ini udah aman Pak Bu, udah bisa diimport aja. Nah, tombol importnya juga udah jadi ungu ya warnanya. Itu kita bisa klik aja import. Nah, sudah, ini dia udah terimport untuk tadi ada company A Gata Nova dan company B Berliana Sofa gitu. Kalau kita kembali ke sini, nah ini dia udah ada gitu. Itu untuk import kontaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Bu. Untuk importnya ini dari akun admin ini atau dari per akun nanti? Kalau itu bebas sih, Pak Bu. Kalau semisal nih dari Bapak import pakai akun admin, nanti yang di akunnya tadi user Elmi itu juga tetap muncul karena dia satu database. Gitu. Jadi semisal nanti ada user lain yang dia punya akses untuk import, itu ya tetap walaupun dia admin dia tetap bisa lihat yang diimport sama user lainnya gitu. User yang lain juga bisa import. Bisa nggak dimatiin kalau yang user lain? Itu tergantung aksesnya sih Pak sebenarnya. Tadi kan di ada kontak juga ya tadi ya. Tadi di user kontak itu dia bisa buat atau enggak? Kalau dia ada creationnya bisa import. Ya, kalau berarti dia cuman lihat yang udah ada aja. Gitu. Tapi kalau semua bisa import, ganti-ganti data. Iya, nanti bisa dimatikan aja Pak buat yang user-user lain untuk akses create kontaknya. Ada lagi Pak Bu? Kita itu kan punya database trainer. Trainer, Itu ikut personal kah atau itu customer mana? Oke. Kalau untuk trainer sendiri, saya sarankan kita masukinnya bukan di kontak, Pak. Saya sarankan kita masukin pakai yang aplikasi employee ini aja. Karena kalau kita masukkan di sini, dia sebenarnya juga otomatis jadi kontak sih, Pak, sebenarnya. Kenapa saya sarankan pakai yang di employee? Karena nanti kan kita butuh buat lihat jadwal nih, Pak. Jadwal yang di aplikasi planning. Nah, aplikasi planning itu akan ambil datanya bukan dari kontak, tapi pakai data dari employee, gitu. Jadi nanti bisa ditambahkan di sini aja trainernya gitu, trainer A gitu. Itu nanti bisa dimasukkan di sini aja. Gitu. Ini saya buat ya trainer A, lalu dia masuk sih di sini. Ini di kontak tetap ada trainer A juga. Gitu, Pak. Dari employee tadi sudah bikin trainer A itu bisa bikin tag-nya juga. Tag-nya ini maksudnya ini bidangnya. Atau misal namanya Agung A, lalu di tag-nya ditulis trainer gitu. Jadi nanti filternya trainer. Iya, bisa aja, Pak. Jadi oke, kalau mungkin saya sekaligus jelasin ya yang di employee. Jadi kalau yang di employee ini dia isiannya hampir sama ya untuk yang di sini seperti kontak. Lalu di sini kita bisa tagging juga, Pak Bu. Semisal kemarin kan ada kebutuhan kalau dia per bidang ya, bidangnya terkait apa aja, nanti bisa ditambahin aja di sini, misal K3 gitu. Nah, kita bisa masukin teks di sini. Lalu kalau yang di kontak, trainer A.
Oke, kalau trainer A sendiri dia teksnya nggak ngikut ke sini karena dia beda tagging Pak Bu. Tapi kita bisa juga pisahin dia sebagai employee karena dia dibuat di aplikasi employee itu kita tinggal pilih aja di sini employee. Nah ini dia udah masuk di sini, langsung terdeteksi bahwa dia employee gitu. Kalau employee nanti dia cara ngeracanya nanti gimana? Secara apanya? Kan dia itu pembayarannya bukan sebagai gaji ya. Kan untuk operasional cost ya. Gimana nanti ngeracanya? Kalau gaji kan bulanan nih. Kalau dia berdasarkan jamnya ya Pak. Ya, kalinya dia ngajar. Oke, kalau itu nanti sebenarnya di sini tadi ini Pak ada hourly cost. Oke. Dia masuknya bukan per bulan, bisa ditaruh aja di sini. Untuk hourly cost-nya berapa gitu. Kan maksudnya di nerancanya. Di nerancanya dia ketarik ya. Dia bentuk gaji kan. Kan dia masuk ke database-nya employee. Ada yang namanya hourly, ada yang daily tadi kan cost-nya. Ketika dia masuk ke table-nya employee, payroll-nya kan dia akhirnya bentuk beban untuk gaji. Kalau dia dibutuhkan employee, masuk ke situ nggak caranya? Oke, kalau itu sendiri nanti ada setup-nya lagi sih Pak, kalau terkait payroll dan lain-lainnya. Kalau di sini sendiri, dia fungsinya dimasukkan di sini, dia hanya karena kita butuh di aplikasi planning ini, gitu. Jadi dia sebenarnya bisa dipisahin aja nanti saat setup yang terkait HR ya Pak sebenarnya, bukan saya bahas sekarang. Nah nanti ada pemisahan, jadi biasanya kalau di klien lain itu kan dia ada juga tuh yang sistemnya pekerja lapangannya dan dia bayaran bulanan. Nah itu dia juga sama sih tetap dimasukkan di employee karena nanti pekerja lapangan juga punya aplikasi khusus yang fungsinya kayak planning tadi gitu. Nanti ada setupnya sendiri kok Pak kalau terkait bisa dipisahin ya karena ini kalau dari satu kan itu neracannya kan itu ke overhead untuk employee. Padahal dia bukan employee itu, dia lebih ke operational cost. Habis sama dengan revenue. Oh ya. Terkait pembayarannya dia dihitungnya bukan sebagai gaji gitulah ya anggapannya, lebih biaya pengeluaran untuk dia bukan diskos. Gaji kan diskos. Ya, bisa Pak nanti kita setup aja saat saat pembahasan saja nanti kita sekalian setup aja. Oke. Mungkin ada lagi Pak Bu? Cukup. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke produk ya Pak Bu. Nah terkait produk sendiri ini saya mau mixer dulu terkait flow produknya. Dari kemarin kan kalau infonya untuk modul latihan itu ada 11 bidang dengan 100 skema gitu. Nah itu bisa dijelasin nggak Pak Bu contohnya? Kayak bidang itu gimana dan skema ini gimana, lalu kira-kira modul tuh kayak gimana juga. Ada, kita kan punya metriknya ya. Metrik skema itu loh. Skema terus di dalamnya ada apa saja materinya. Ini aja Pak jelasin secara kayak bidang ketinggian gitu ya. Yang ketinggian itu ada 4 nama pelatihan.
DKBD 1, DKBD 2, DKBK 1 sampai DKBK 3. Ada 5, gitu, ada 5 pelatihan. Itu salah satunya. Lalu untuk angkat-angkut, pesawat angkat-angkut, bidang pesawat angkat-angkut itu operator itu jumlahnya lebih dari 10 kalau nggak salah seperti itu. Kalau bidang kebakaran itu ada 4 nama pelatihan. Sebentar Pak, sebentar. Saya sambil di sini aja biar nggak salah. Jadi ada. Nanti kita kirimkan, Mbak. Enggak, ini maksudnya biar saya gampang jelasin produknya aja sih. Mau tahu urutannya aja. Berarti paling atas itu ada bidang kelembagaan dulu, bidang kelembagaan. Oke. Itu ada 2 pelatihan, ahli K3 umum dan auditor SMK 3. Oke, 2 pelatihan. Itu dulu deh, Pak. Ya. Detailnya nggak perlu. 2 pelatihan, lalu pelatihan itu ada. Gimana, Mbak? Gimana? Oke, jadi kan bidangnya kelembagaan. Di bidang kelembagaan itu ada 2 jenis pelatihan. Nah, di dalam pelatihan ini dia ada skemanya gimana? Atau skema itu 2 pelatihan ini? Mbak, nanti listnya kita kasih aja biar nggak bingung. Oke deh, oke. Kalau gitu saya produknya jelasin ini aja ya, basicnya dulu deh. Oke. Jadi untuk produk sendiri, Pak Bu, kita bisa buat di beberapa aplikasi. Di sales bisa, di purchase bisa, manufacturing bisa, inventory bisa. Tapi biasanya saya contohkan pakai inventory ya, Pak Bu. Nanti bisa dimasuk aja di aplikasinya, lalu pakai menu produk dan juga produk. Gitu. Nah, kalau kita mau buat baru secara manual, kita bisa klik aja new di sini. Di sini kita bisa masukin ya nanti nama produknya. Semisal, ini saya contoh aja ya Pak Bu, semisal modul A gitu. Lalu di bagian bawah di sini kita ada centang untuk sales dan juga purchase. Bedanya apa? Kalau sales berarti modul A ini dia bisa dijual. Kita yang jual modul A. Kalau dia purchase, berarti kita beli. Itu ceritanya. Kita anggap aja ke supplier ya. Kita ke supplier, kita beli modul A. Itu centang yang purchase. Gitu. Lalu, di bagian yang bawah di sini kita ada product type. Ada goods, service, dan juga combo. Untuk goods berarti dia barang. Contohnya modul ini, dia goods. Kalau service, dia jasa. Contohnya yang training, itu dia nanti akan masuk ke service. Gitu. Kalau combo, dia lebih ke paket sih, Pak Bu. Biasanya dipakainya kalau contohnya di resto gitu ya, ada paket ini gitu, bisa pilih isinya apa. Itu pakai combo. Tapi kalau Bapak Ibu bisa fokus di goods dan service aja. Gitu. Case-nya di sini modul A ya, berarti kita pakai yang goods. Lalu di sini ada invoicing policy. Invoicing policy itu apa? Di sini ada 2 opsi, ada ordered quantities sama delivered quantities. Bedanya, kalau ordered quantities nih, semisal ada customer beli modul A 10 gitu. Itu kita bisa langsung tagihkan fakturnya. Kita bisa tagih invoice ke customer-nya. Kalau yang delivered quantities, itu nanti kita harus validasi dulu buat dokumen pengeluaran barangnya. Jadi Odoo harus mendeteksi bahwa barangnya udah keluar dari warehouse, baru kita bisa tagihkan faktur ke customer. Gitu. Nah, lalu di bawah sini ada track inventory. Fungsinya apa? Jadi dia buat nge-track jumlah barangnya. Gitu. Jadi semisal nanti ada dari Bapak Ibu ada produk yang mungkin kita nggak track gitu ya, pemakaiannya sering. Contohnya nih, biasanya kertas gitu deh. Kertas kan mungkin pemakaiannya sering, atau mungkin paku. Pemakaiannya kan kita nggak akan mengetrack ya, kayak pemakaian 1 paku gitu kan nggak. Jadi biasanya itu dimatikan buat track inventory-nya. Gitu. Tapi kalau mau di-track, kita bisa centang aja. Buat quantity on hand, ini bisa dibiarin aja Pak Bu, karena nanti kita akan ubah jumlahnya saat opening stock aja. Gitu.
Lalu di kanan ini ada sales price. Sales price adalah harga jual, bisa dimasukin aja. Lalu di sini ada taxes-nya, pajaknya berapa. Kalau nggak ada bisa dibiarin kosong. Lalu ada cost. Cost itu harga belinya, modalnya berapa buat dapat si modul A ini, gitu. Lalu di sini ada kategori. Untuk kategori sendiri dari Bapak Ibu bebas mau dikategorikan seperti apa. Kalau mau ya udah semuanya taruh goods boleh, atau mau dipisah-pisah semisal jadi khusus modul gitu, atau mungkin apa itu boleh dipisahkan dari kategorinya gitu. Lalu di sini ada reference. Reference ini SKU ya Bapak Ibu, bisa dimasukkan aja kodenya modul A itu seperti apa. Lalu di sini ada barcode. Kalau dari Bapak Ibu ada kebutuhan buat mungkin mau ada scan menggunakan barcode untuk modul, itu boleh nanti ditambahkan di bagian sini gitu. Kalau di sini ada internal notes buat internal aja, sama di sini ada buat e-faktur, setup buat e-faktur kodenya gitu. Lalu di sini untuk mungkin yang perlu dibahas, ini di price di sini kita bisa tambahkan kitnya seperti ini Bapak Ibu. Semisal nih ada produk yang kalau dibeli 1 harganya 10.000, kalau beli 5 dia lebih murah, itu kita bisa setup di price tadi. Ini saya contoh aja ya Pak Bu, semisal di sini 10.000. Lalu kita tambahkan di price. Boleh bisa diskon, bisa formula maupun yang fixed price. Tapi ini saya contohkan yang fixed price dulu ya. Semisal dia kalau beli ini minimum kuantitinya berapa? Beli 5, dia harganya jadi cuma 8.000. Nah, itu bisa di-save di sini. Gitu. Lalu di sini ada validity period. Jadi semisal itu lagi akhir tahun lebih murah gitu, nanti bisa dipilih aja di sini. Nanti kalau udah kita bisa save. Gitu. Itu untuk fungsinya dari price di sini. Lalu ada tab purchase di sini. Purchase fungsinya apa? Buat list. Kita beli modul A ini di vendor mana aja, di supplier mana aja. Dan nanti bisa dipilih aja. Semisal supplier 1. Beli 1 harganya berapa? Katakanlah 6.000 gitu. Nah, ini bisa disimpan seperti ini. Lalu di sini ada lead time. Lead time itu durasi berapa lama sih supplier kita pesan dari supplier A barangnya datang ke warehouse kita, itu berapa lama, berapa hari, itu bisa ditaruh di sini. Gitu. Lalu semisal nih dari Bapak Ibu vendornya lebih dari 1, itu boleh tambahin aja kalau ada vendor yang lain. Atau bisa juga nih, semisal case-nya di supplier 1 juga ada special price kayak yang kita buat di price tadi ya. Misal dari supplier 1, kalau beli 10 harganya tinggal 5.000. Nah, ini bisa disimpan seperti ini. Gitu. Untuk ini udah sih. Itu untuk pembuatan produknya, Pak Bu. Mungkin mau ada yang ditanyakan dulu. Produk kita itu lebih cocok combo mungkin ya. Kira paket satu pelatihan, itu macam-macam. Pelatihan itu di dalamnya ada trainer, ada venue, ada modul, ada jasa sertifikasinya, itu satu paket. Oke, jadi untuk ini Pak, kalau dari saya, nanti saya akan jelaskan ada, kita pakai namanya kit Pak. Kit itu logiknya seperti, sebenarnya kalau logik aslinya itu dia untuk barang-barang yang kayak di IKEA gitu Pak. Karena IKEA kan jualnya bukan barang jadi ya, dia bentuknya kit. Sebenarnya logiknya seperti itu, tapi nanti kita akan manfaatkan itu buat pakai paket seperti itu. Kalau combo sendiri, kenapa kita nggak bisa pakai? Karena kita bisa pilih gitu Pak, kalau combo itu. Contohnya nih, ada combo modul A, kita bisa pilih dia terdiri dari apa aja, tapi dipilih manual gitu Pak. Oh, manual. Kalau skemanya kan udah fix ya, mungkin kalau dari Bapak, kalau kayak gini isinya apa aja. Nah, nanti kita pakai kit itu aja. Jadi nanti dari tim penjualannya itu nanti bisa langsung pilih aja, oh dia training ini maka akan narik barang apa aja gitu. Ya, jadi
kita sebutnya kan bill of material ya, bill form. Ya. Jadi satu paket itu ada komposisinya. Nah, komposisi itu kan narik dari inventory. Ya. Kalau satu paket A tadi isinya itu produksi ada 5 itu produksi 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada trainernya khususnya 5 juga. Trainer A, B, C, D, E. Terus trainernya 5 hari. Makannya apa? Itu nanti dia ngambil dari posnya inventory. Ketika korbannya 5, berarti dikali 5 gitu. Bisa. Iya Pak, itu nanti benar tadi pakai yang bill of material itu. Nanti kita pakai logiknya bill of material yang kit itu aja. Oke. Nah, cuman ini case-nya kenapa kita buat goods di sini karena kita tetap harus buat isinya kan Pak, isinya si bill of material itu. Nah, itu yang kita buat sebagai goods di produk. Gitu. Ini saya di inventory. Produk. Inventory, products. Oke. Mungkin itu ya buat goods seperti itu. Nah, lalu oke. Yang produk ini material ya ini. Isinya, komponennya bisa dibuat dulu. Nah, cuman Pak, nanti untuk membuat bill of material itu kita juga harus ada si produk jadinya. Jadi nanti kita punya produk yang si training itu dan juga produk yang jadi komponennya. Nah, nanti kita set up aja si training itu bill of materialnya komponennya dari yang mana aja. Gitu. Jadi kita tetap harus buat semuanya. Oke, itu untuk yang goods ya Pak Bu. Mungkin saya jelaskan sedikit buat yang service juga. Nah, untuk service nih, misal nih kita buat training A gitu. Nah, kalau service dia, sebentar. Nah, dia opsi di sini adalah ini create on order. Nah, kita sebenarnya di sini ada beberapa opsi Pak Bu, tapi kita bisa pakai yang event registration aja, karena kita udah punya aplikasi event ya. Gitu. Nanti dia akan tersambung ke event yang nanti kita buat. Nanti kita bisa tarik si produk training A ini. Gitu. Jadi kita pilih aja yang event registration. Nah, sebenarnya dia bisa kan Pak Bu buat project gitu ya. Nah, cuman saya nggak saranin pakai yang project karena kan nanti case-nya gini ya Pak Bu. Ada customer yang beli training A gitu. Lalu ada customer B dia juga beli training A. Kalau kita buat dia create on order-nya adalah project, maka dia akan buat 2 project yang berbeda. Sedangkan kan kita maunya dia tetap di satu project aja kan. Nah, jadi kita pakai yang event registration aja. Gitu. Lalu untuk invoicing policy, dia sama ya, pakai ada yang ordered price atau yang di sini prepaid atau yang delivered quantity. Gitu. Tapi kita bisa pakai yang prepaid aja. Itu buat yang service, beda settingnya yang di depan ini aja. Gitu. Oke, mungkin clear Pak Bu buat settingan di sini. Oke, kalau sudah saya ada jelaskan lagi ya Pak Bu. Jadi kalau di produk sendiri tadi kan kita buat masing-masing produk nih Pak. Nah ini saya jelaskan aja, tapi kalau mau dipakai boleh, kalau enggak juga boleh. Jadi di kami itu ada yang namanya varian, atribut dan varian. Tapi itu harus diaktifkan dulu. Kembali dulu tadi di produk, configuration, setting. Nah di sini kita punya yang namanya atribut atau varian. Nah di sini varian bisa dicentang lalu di save. Nah, untuk setupnya itu bisa pakai di sini configuration lalu atribut. Nah, di sini ada yang udah dibuatkan secara default ya, dari O2 ada color, gender, material, dan lain-lain. Nah, ini contoh penggunanya seperti apa? Kalau yang di bayangan saya ya, Pak Bu, itu kita bisa manfaatkan seperti ini. Semisal tadi kan ada modul, lalu dari Bapak Ibu mau buat produknya cuman
katakanlah di sini, ini saya rename ya, semisal modul K3 gitu, semisal. Lalu kita maunya dibuat ada, di dalam modul ini ada bab 1, 2, 3 gitu, atau bagian 1, 2, 3. Nah, kita bisa buat di sini atribut yang namanya bagian, gitu ya. Lalu di sini kita buat isinya apa aja. Semisal bagian 1. Lalu bagian 2 gitu. Nah, ini nanti bisa di-save. Kalau kita kembali ke produk tadi, ini modul K3, kita ada tab baru di sini, Pak Bu, Attributes and Variant. Nah, nanti kita bisa pilih di sini, tadi atributnya dia bagian ya, bagian, lalu ada bagian apa aja, bagian 1, bagian 2. Nah, ini kita bisa ringkas sedikit, Pak Bu, kalau mau buat, jadi nggak harus buat satu-satu modul benar-benar per dalamnya, itu bisa kita manfaatkan si atribut dan varian ini, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Bu? Terlalu text time kali itu, Mbak. Gimana, Pak? Terlalu nggak worth it lah. Soalnya ya, kita pakai program aja, pakai pilot. Oke, berarti nanti bisa dibuat satu-satu aja ya Pak buat produknya. Nah, mungkin kalau udah clear terkait pembuatan manualnya, saya akan jelaskan terkait importnya lagi Pak Bu. Karena kan dari Bapak Ibu modulnya banyak ya, kalau mau buat satu-satu repot juga. Jadi saya ada ini, template yang produk. Nah, untuk produk di sini saya ada 3 tab di sini, import goods, service, sama yang goods with varian. Karena tadi Bapak Ibu nggak pakai varian, ini bisa diabaikan aja yang with varian. Kita fokus di goods dan juga service. Nah, ini sama ya seperti yang di kontak tadi, saya udah kasih juga untuk kode-kodenya, nanti bisa dimasukkan aja di sini, gitu. Untuk yang boleh dikosongkan, nanti bisa dipilih, bisa dikosongin juga boleh, Pak Bu. Gitu. Untuk cara importnya sama seperti yang kontak tadi. Oke, itu sih Pak Bu buat yang produk template, dia sama dengan yang kontak tadi untuk cara kerjanya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sudah clear dulu untuk kebutuhan hari ini. Ya nanti kita kirim matriknya dulu ya Pak ya, biar pelajari ya. Boleh. Lihat kilometrinya ya. Ya. Kalau sekarang untuk inventory sih oke lah ya. Itu inventory. Tapi kalau untuk produk kita ya tentunya pakai kilometri itu kan. Ya. Oke. Kalau memang sudah clear, ini saya berarti ini ya Pak membahas terkait to-do list buat selanjutnya. Jadi nanti dari Bapak Ibu mungkin bisa disiapkan dari yang kontak dulu deh, karena yang produk mungkin sekalian aja sambil saya jelaskan buat bill of materialnya gitu ya. Dan nanti bisa disiapkan aja buat kontak, menggunakan template yang ini, datanya gimana aja bisa disiapin gitu. Lalu buat yang tadi tolong buat skemanya bisa dikirim ya Pak Bu buat ininya skemanya biar saya bisa pelajarin juga. Gitu. Lalu buat next week kita akan bahas terkait inventory, purchase, dan juga manufacture ya Pak Bu. Nah, untuk jadwalnya saya jadwalkan di 14 Januari mungkin di jam yang sama ya Pak Bu seperti hari ini. Gitu. Oke, mungkin kalau dari Bapak Ibu sudah clear, saya bisa akhiri buat training hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu, nanti bisa tolong buat PR-nya bisa disiapkan aja gitu. Oke, terima kasih. Selamat bertemu di next week ya Bapak Ibu. Oh ya, waktu itu kan dari Bapak Ibu mau lihat dulu buat trainingnya apakah better sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Ya nanti bisa diinfokan aja kalau dari Bapak Ibu mau coba pakai yang 2 kali seminggu bisa diinformasikan aja gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di next week ya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.
Selamat siang.